pukul 17 terima di Rumah Sakit Bayangkara. Ya, masih jam 5 sore ya, sore tadi. Artinya lepas dari maghrib baru dilakukan pemeriksaan. Pada keseluruhan ya, Pak ya. Selanjutnya, kalau untuk pembusukan ya, Pak, lebih dari 24 jam terjadi pembusukan. Untuk kedua korban ini, tanda-tanda pembusukan itu sudah ada? Belum ada sama sekali dengan kegiatan ya. Biasanya tanda-tanda pembusukan tadi, saya sebutkan pada seperti ahli kerja, lebih kurang 24 jam ya. Lebih dari 24 jam. Biasanya diawali dari bagaimana Pak? Dari gambaran bikin dewan perut dari bawah. Ini zaman perut bagian bawah. Kemudian juga beberapa bagian di dalam kulit juga sudah terkena pada kepala. Kemudian kalau dia sempat lagi, mungkin kita ketika langkah. Tapi pada saat itu kalau kita dari tadi, kita sudah bisa menentukan langkah dari mana. Allah malam. Terakhir dari tadi, pemeriksaan dilakukan otopsi mereka, operasinya dilakukan melepas dari maghrib, berada maghrib. Dari situ saksi ahli kira-kira dapat juga diketahui atau disimpulkan oleh ahli meninggal ini berapa jam sebelum dilakukan pemeriksaan? Ya, tadi sudah sampaikan. Kalau secara umum tadi sudah ada dua dari wajah. Karena fakta yang saya pakai dasarnya cuma 1 jam belum menentukan adanya gambaran ini. Dan tapi setelah dilakukan detail dan dari ramaya, dari kartu, maka kita menentukan penilaiannya adalah dilakukan oleh orang belajar dan sebagai pembinaan. Nah, sebelum pemeriksaan itu kan kita bahas. Dan kalau kita mundur sebelum seharusnya pemeriksaan itu seharusnya dibutuhkan pada saat di TKP. Itu akan lebih akurat dibanding pada saya. Pada saat di TKP itu. Nah, kalau begitu, apakah ada kejadian seperti itu? Ya, karena kan ini di Indonesia. Kalau di luar negeri itu orang yang datang ke TKP itu biasanya mereka memakai sistem. Biasanya ahli forensik itu belajar di situ di Korea. Untuk mengecek apa yang mengecek karena berapa lama sih orang itu sedang penyidikan. Itu kan lebih akurat dibanding kan kalau misalkan diri dulu kita belum dari ngambil dari TKP itu kan disimpan di mana, di bawah kita kan tidak langsung diperiksa, tunggu dulu. Tapi secara garis besar dan begitu kita lihat ini walaupun itu akan perlambatan atau perpanjangan waktu ini, tapi secara teoritis dari gambaran yang itu sudah terjadi kita kemungkinan antara 8 sampai 12 kurang kan 8 sampai 12 itu belum pemeriksaan. Kalau untuk terjadinya kalau itu mundur, ada kemungkinan tidak kejadian itu bisa terjadi ternyata di atas melebihi 12 jam, ada kemungkinan nggak? Ini kan sudah sampaikan penentuan itu bukan determination. Kalau determination time object itu kita melihat penentuan waktu kematian. Kalau ini kan kita berbicaranya estimation time of death. Jadi perkiraan waktu kematian. Jadi menurut saya probabilitas benarnya akan makin tinggi
tapi tidak terlalu sensitif seperti ini. Karena ini kan bukan pakai resma. Tadi saya menyatakan bahwa ini pembinaannya kurang lebih antara 8 sampai 12 jam sebelum pemeriksaan. Taruhlah kita yang paling cepat aja pemeriksaan itu kita lakukan jam 4, ya. Karena kan datang ke situ belum ada pemeriksaan kan belum semua alat beres kan. Mungkin setengah jam itu akan saya ada. Jadi menurut saya gini, taruhlah antara dia datang dan tempat dengan datangnya 5, kalau kita memperkirakan 1 jam kan tidak ada masalah, kayak kita masih begitu ya. Nah, kalau kita hitung, misalkan jenazah itu datang jam 4 rumah sakit, ya kita mau balik aja jenazah ini meninggalnya antara 8 sampai 12 jam. Kita hitung saja 12 jam dulu dari jam 4 kira-kira jam berapa tuh? Jam 10 pagi kali kan? Jam 4 pagi kan? Itu yang paling cepat, yang paling awal. Nah, yang paling lamanya berarti 8 jam. Berarti kan jam 8 pagi. Jadi berpikirnya begini, kemungkinan matinya orang ini ada di jam 4 subuh, itu pagi ya? Pagi sampai jam 8 pagi. Nah, itu jangan saya lagi. Kira-kira ada dari berapa yang begitu percaya. Saya hanya menunjukkan saja bahwa kemungkinan besar ada di range itu. Artinya bisa salah ya, bisa saja. Kan aku belum banyak pakai, tapi kesalahannya tidak akan lebih banyak. Bisa tidurnya paling sejam 2 jam. Ya, baik. Pada saat apa namanya mayat korban kedua di tempat besar oleh kami itu dalam keadaan normal, tidak ada dikasih apa namanya itu pengawet mayat semacam itu, tidak ada ya, karena itu tujuannya untuk pemeriksaan ya. Kalau ini belum dilaksanakan, belum dilakukan pemeriksaan. Oh, baik. Yang awal kali kapan baru rata yang masalah. Nah, kemudian tadi yang patah itu kan di kepala ya, ada. Yang patah itu di kepala. Kemudian ada yang disebutkan bahwa silinder dalam keterangan hasil isu disebutkan silinder alat silinder memanjang Ya, bisa. itu maksudnya apa alat silinder memanjang? Jadi begini, kan tadi disampaikan bentuk luka itu. Saya tidak bisa menentukan benda apa, Ya, tetapi untuk benda itu bisa saya sampaikan dari mana. ya, Kan dari fakta yang ada, ya bisa salah, bisa benar. Tapi saya pikir kalau misalkan belum buktinya, ya kalau kita lihat polanya pasti akan memiliki pola yang seperti itu. Tapi bendanya apa yang saya nggak tahu. Ya. Tapi kalau misalkan nanti ketemu barang bukti benda buktinya, ya itu pasti akan ditemukan bagian yang mereka itu memiliki pola yang sama yang masih ada di kepala. alat. Ya, kita hanya menunjukkan perkiraan dalam media bagi adalah mempunyai ruang menapang seperti itu. Nah, penapang yang tadi itu, itu bisa disebabkan oleh yang silinder, rata, atau pipi. Nah, kemudian terkait dengan perawatan. Patah tulang tengkorak ada disebutkan juga ada dari isu ada yang patah tulang tengkorak. Dua-duanya patah tulang tengkorak, itu sangat hebat sekali. Patah tulang tengkorak itu tadi disebutkan penyebab patahnya di kepala, utamanya dia. Sedangkan yang patah tulang tengkorak itu berbeda, apa sama?
Ada satu kesatuan dengan yang kita tidak itu. Ya, di dalam itu kita bisa lihat sukanya. Kalau Pak, nah di bawah itu akibat kata tadi yang salah satunya bersifat menyebabkan kita dan ada yang lebih bawah. Oh, rangkaiannya ya. Betul. Kemudian ada kira-kira yang terkait pada saat dilakukan pemeriksaan terkait baik terhadap kegiatan maupun yang terjadi juga ada namanya ada yang terlihat keluar otak. Kan otaknya yang terlihat keluar ada nggak? Otaknya orang yang sedikit cuman karena dia otaknya juga. Tapi kan dilihat dia. Ya yang foto yang dihindari. Ya, ini kan ada yang sampai di sini. Nah, ada yang sebagian keluar sedikit, tapi tak banyak keluar sedikit, tak banyak. Karena masih ada potensi di pusatnya ada sebagian. Ah, ini kan ada celah nih. Ya. Ini nggak sampai seperti itu ya. Tapi ada terlihat Memang kalau ada ya hancur. Sampai kelihatan tulangnya itu Pak. Itu satu orang kan. Kalau begitu Pak, kira-kira kekuatan untuk mengumpulkan itu pakai apa? Dia sangat keras. Pakai keras ya. Kalau dari itu bentuk-bentukannya, apakah alat pengumpul itu panjang atau pendek? Ya saya katakan tadi, saya kan kalau lihat dari Ada lagi itu tadi. bukan itu kan garis kan, Tapi dari kekuatan. tapi kalau lihat dari pola luka patah tulangnya, seperti saya sampaikan tadi sama juga namanya telur kan kalau dipukul Ya, itu maksud saya, kira saya paham juga. Berarti kan itu kan dipukul tuh, ya Pak, sampai dia terbuka gitu. Tapi kalau melihat otak yang sampai ke dalam itu, tulang kan sini ya berarti ya. Nah, itu kan sampai ke dalam itu Pak, bukan? Itu kan harus dengan pengaruh yang kuat, kan Pak? Dan itu harus menggunakan alat yang kuat. Yang tadi kesimpulan Bapak bisa besi atau kayu. dari apapun yang buat Banyak yang kuat ya. menyerupai benda sesuatu yang menyerupai fisik juga kan kita bisa buat Ya. atau kayu yang menyerupai fisik kan juga ada. Kayak besi. Tapi kalau itu bukan kata mesin kan tadi tidak akan serata itu Pak. Gimana? Kalau misalnya bukan kata mesin. Kan mesin kayu yang sebuah fisik kan ada. Jadi maksudnya itu mengandaikan besi atau kayu itu bukan oh ini pasti besi enggak gitu. Jadi nggak bisa ya Pak ya. Jadi perbandingan kerasnya itu seperti itu gitu loh. Oh, kerasnya seperti itu. Ya sampai bisa melakukan itu langsung gitu saya. Kalau misalnya Pak, kalau kelapa itu, kita potong kelapa itu kan dia cukup dengan menggunakan parang mesinnya ya Pak. Kelapa itu kan bapaknya. Kalau misalnya itu Pak, kalau misalnya itu di luka seperti itu dalam jarak dekat, kira-kira dia perlu bahan yang sepanjang apa? Sepanjang kita dorong kelapa Ya. itu atau bagaimana? Kalau yang dekat Pak ya, Menurut saya kan bisa nggak Bapak itu terangkan? ya jadi maksudnya gini tulang kepala kalau dia jatuh dari ketinggian 1 feet 10 feet dengan tempat minimal 10 pound itu sudah menyebabkan bisa menyebabkan patah tulang. Ya ini kan patah. Nah bagaimana kita menghitungnya? Kalau kita hitung bahwa berat 10 pound dengan ketinggian 10 feet ini betulnya ada. Nah jadi hitung aja bahwa energi yang akan dihasilkan itu adalah merupakan perkalian dari tinggi dengan masanya. Kan kita berlaku di Indonesia ada atau bisa hitung dengan MDH massa kali gravitasi kali tinggi. Nah kalau kita hitung dengan tadi acuan meter yang minimal, kalau 10 feet itu berapa meter, kemudian 10 berapa kilo, ya sebesar itulah itu sudah bisa menimbulkan retakan tulang. Ini kan bukan retakan, berarti kan berapa banyak energi yang dihasilkan untuk itu. Gitu. Nah, tetapi
pola luka yang saya temukan di sini itu bukan pola luka itu bebas. Ya, dia bisa ada dua polanya. Apakah kepala yang mendekati benda yang relatif diam atau kepala yang relatif diam yang hampir diam. Kalau itu baru harus menyimpulkan apakah kepala yang diam atau bagaimana? Kalau kita lihat di sini, menurut pendapat saya karena saya lihat dari gambar ini kita lihat bahwa kepala yang relatif diam dihampiri oleh benda yang relatif diam. Jadi kepala yang diam, benda yang menghampiri. Ya. Alat yang menghampiri. Alat-alat yang menghampiri. Tapi apakah alat itu panjang alat, beban alat, tidak bisa terlihat dulu kayak gini? Ya, dengan luasnya luas seperti ini kan patokan saya dari kecil aja bisa gini, Ya. ini kan gede, tapi bisa dibayangkan kan berapa besar. Berarti dia lebih besar dari. Iya, tidak mungkin kan pakai tangan. Hah? Tidak mungkin pakai tangan. Ya, iya. Berarti ada alat lain ya. Iya. Tapi alat itu harus sesuatu yang lebih keras daripada tulang lebar. Ya. Kalau ada plastik yang lebih kuat ya Itu bisa. ya. Tapi masalahnya berarti memenuhi apa enggak? Ya. Terus kemudian yang kedua, tadi pusat mereka. Kalau para pendek, nah ini saya pikir tidak sependek para. Bentuknya makin pendek, ya. Maka jarak itu kan makin Dekat. dekat. Ya. Ya. Para pendek dengan para panjang, ya. Begitu kita isi di baru dengan berat yang sama, kira-kira mana akan yang lebih besar memberikan benturan? Para panjang kan, karena dia mempunyai jarak yang lebih lebar. Kan nggak mungkin kalau kita mengempaskan sesuatu begini, sampai sekarang Ya. Berarti cepat sendiri. kalau makin panjang maka jarak makin tinggi. Kalau jarak makin panjang maka kecepatan jaraknya lebih besar. Jadi itu bisa mengakibatkan hasil dari luka. Dari alat yang digunakan, kecepatan dan kemudian jangkauan. Serta masa Ya. berat. Kemudian berhubungan dengan alat tadi yang dibentukkan yang dibentukkan di menghampiri kepala yang Ya, kepala yang relatif diam diambil oleh benda yang bergerak. berkaitan dengan itu. Biasa pada umumnya biasanya yang saya tahu kalau sesuatu pada kita kena dengan hal yang saja mengakibatkan malah dari hal itu kena hati atau jatuh darah lewat itu relatif mengeluarkan hujat gitu barangnya. Nah, dalam hal ini di kepala itu apakah bisa disimpulkan atau mungkin diterangkan dari hantaman benda tadi di kepala ada kemungkinan atau bisa dipastikan jalan langsung. Ya. Darah yang keluar dari kepala tidak akan sekeras keluar kalau dia memang pada menurut darah yang besar. Tapi intinya dia sudah bisa keluar darah dengan cepat dengan ruas luka yang seperti ini. Tidak mungkin dia mengeluarkan hanya setetes terus. Ya. Ya, dia banyak. Jadi begitu. Makanya dari saya sampaikan, saya tidak pernah mengatakan bahwa ini luka ini tunggal. Tapi saya pun juga tidak memastikan kalau ini multiple berapa kali. Ya. Karena kemungkinan tidak banyak luka. Masing-masing luka menyumbang darah. Jadi kalau ada misalkan sekali, berarti kan ini darah dari level itu ya. Kemudian dia diangkat lagi, dan kira-kira kan darah yang level itu kan dia akan terbawa oleh pemasangan benda itu, kemudian dia terlempar ke mana-mana. Oh, karena benda tadi akhirnya dia terlempar kemana-mana darahnya, bukan karena darahnya kayak di Kecuali dia mengenai pembuluh darah yang besar. kecuali kena pembuluh darah yang besar. Dalam hal ini dari hasil pemeriksaan ahli pembuluh darah adalah Kecil. kecil ya, karena besar bukan di dahi ya. Pembuluh darahnya kecil, tapi dia banyak. Oh, kemudian ahli
Ada nggak bisa nggak diketahui posisi dari korban ini ketika dilakukan disamperin sama benda itu? Ya bayangkan tadi posisinya dia ya. Maksud saya posisinya apakah dalam keadaan tidur, duduk, berdiri atau bagaimana? Nggak bisa kan? Sebetulnya gampang aja. Posisinya saya gambarkan kepala yang relatif diam. Relatif diam itu kan bukan berarti tidak bergerak. Dia bisa bergerak, tapi kecepatannya kecil. Ya, Bapak sambil begini juga kan, betul kan ini kan bukan diam dong, tapi bergerak kan. Tapi saking kecilnya, tapi kita kategorikan sebagai relatif diamnya tidur. Ya. Bisa sambil tidur, ya bisa. Bisa sambil begini, bisa. Ya. Bisa sambil duduk pinggirnya, nggak bisa. Oh, berarti enggak. Artinya untuk dia sambil dia sedang dalam posisi Ya, berdiri, tapi yang jelas dan kita mengetahui posisi luka. Posisi luka itu kan ada di depan, di wajah. Ya, yang mesti kita gambarkan. Menurut saya, mungkin kalau saya tidak bisa ya, karena saya kan penyidik. Tapi clue itu harusnya ada di penyidik. Kalau misalkan tadi yang disampaikan, apakah apakah orang ini pada saat mengalami kejadian itu saat posisinya tidur tengkurap atau gimana? Ya kan itu sudah ada. Datangnya kekerasan kan nggak mungkin dari belakang. Kenapa? Karena rupanya dari depan. Ya, kalau posisinya dia misalkan lagi tidur, ya, terus gimana caranya kalau itu kekerasan dari belakang, kekerasan dari depan? Gitu kan? Jadi kalau misalkan posisi tidur, ya mungkin saja. Tapi kan saya tidak bisa memastikan itu. Atau posisinya lagi duduk, kemudian ada benda yang berat ke saya, ya bisa juga. Tapi kami hanya memberikan bahwa lukanya ada di depan, berarti arah kekerasannya dari depan. Kemudian kepalanya itu dia tidak sedang bergerak, tapi sedang diam, relatif diam. Nah, kita bedain dengan kepala yang bergerak mendekati benda yang relatif diam. Apa contohnya? Orang lagi naik motor, terbentur diam. Nah, itu namanya kepala yang bergerak mendekati benda yang relatif diam. Kalau ini enggak, benda kepalanya yang diam. Kemudian ketika pelaporan awalnya ini ada penculikan rampokan, ada nggak ahli mungkin dilakukan pemeriksaan terkait dari wanita dari korban? Sudah, dua-duanya? enggak lah, yang mudanya. Yang mudanya ada dilakukan pemeriksaan. Kita lakukan pemeriksaan foto itu. Berarti keseluruhannya ya. Iya. Depannya kita periksa. Apakah ada tanda-tanda kekerasan Nggak ada. seksual? Nggak ada. Tidak ada tanda-tanda ya. Ini saya tanyakan ya, di sini saya sedang baca apa itu hasil visum et repertum tanggal 18 Agustus 2021. Di sini terlihat kalau dia bahu kiri, yang mana bahu kiri? Kalau bagian atas bahu kiri, tempat bagian atas itu yang mana? Tempat Bagian atas. maksudnya puncak banget. Puncak bahunya yang mana berarti? Ini. Itu ya. Puncak bahu itu di sini ada dekat leher. Bawah ini ya. Di sini pada bahu kiri atas tepat puncak bahu 11 cm dari garis pertengahan depan. Terdapat memar dengan ukuran 12 cm kali 1 cm. Ya. Memar itu gara-gara apa? Kekerasan tubuh. Kekerasan tumpul. Kalau kekerasan tumpul kan ada memar Pak tadi ya. Itu ada luka atau tidak di bahunya? Bisa ada luka, bisa enggak? Bisa ada luka, bisa ada tidak ya. Kalau dia kekerasannya di situ, apakah itu bisa ngefek ke tulang leher? Enggak. Enggak ya. Jadi bahu sama tulang leher beda ya Pak ya. Jadi kalau lukanya tidak terlalu keras, mungkin hanya luka memar. Tapi kalau luka kekerasan sangat hebat,
dia bisa menyebabkan luka terbuka yang bisa lama. Ya, kalau yang dia sangat hebat ya. Terus ini tentang tulang tengkorak. Tulang tengkorak sisi kanan patah yang mana ya Pak? Tulang tengkorak sisi kanan patah. Oh itu tadi yang maksudnya. Itu kan kanan. Nah, di sini bisa dibuat nggak? Apakah itu bagian belakang atau bagian depan? Tengkorak itu di bagian depan. Ya. Kalau misalnya lupa disebut itu akan mengacu kepada apa namanya pemeriksaan luka yang di depannya di PR-nya dan gitu. Kan itu adanya di format patah tulang. Ya. Nah, kalau kita misalkan kita mengamati di atas, pasti itu di dalam nomor berapa itu ada. Nah, dengan kita melihat pada berapa, makanya kalau polisi itu pasti tanya, "Dok, ini yang mana?" Ya Bapak baca kan maksudnya dari atas maksudnya untuk menentukan ini patah tulang di mana. Nah, di pemeriksaan luar itu ada di situ. Maka kan kita mencari adanya luka terbuka pada daerah dari sebelah kanan itu. Dia di bagian tadi yang apa tadi? Itu bagian bukan bagian tulang Pak, bagian pemeriksaan dalam. Iya. Kalau yang tadi yang pertama saya tanyakan tadi bagian pemeriksaan luar. Di sini tidak ada memang dibuat ini untuk Amelia ya, Amelia. Ini Pak saya tanya ini. Kaku maya terdapat pada lipat lengan tangan kanan dan kiri. Kaku maya itu disebabkan karena apa? Iya. Tadi saya sampaikan satu mayat dan dua mayat itu salah satu unsur yang kita dapat pakai untuk menentukan perkiraan syarat. Kaku mayat ya. Kalau misalnya mayat, kalau dia sudah kaku bisa digerakkan lagi ya? Bisa. Oh masih bisa. Nah, Tapi kaku. Iya, kan sudah ada laporannya lengkap atau belum lengkap. Kalau sudah lengkap itu biasanya semua. Nah, bagaimana kita melihat kalau yang belum lengkap ini digerakkan pada semenjak masuknya. Kita nih, ini kaku nih, boleh kita luruskan gitu. Ini kan jadi ini lagi kan. Ini kita katakan bahwa kaku belum lengkap. Nanti dia akan terjadi kaku lagi setelah kita gerakkan. Berarti artinya masih ada otot-otot yang belum mengalami proses kekakuan. Nah kalau ini Pak, jari kanan, tangan kanan dan kiri, leher suka dilawan, itu maksudnya apa? Ya maksudnya suka dilawan itu karena kan memang keras. Kaku itu kan tergantung banyak otot. Kalau leher suka dilawan maksudnya apa? Jadi bisa, kadang bisa. Nah, kalau ini leher suka dilawan itu maksudnya apa? Ya sulit digerakkan. Pak, ini kan yang si Amel, korban yang Amel ini kan itu menganga sekali ya bukanya. Nah ini tadi kan Bapak tidak bisa memastikan dengan benda apa ya, maksudnya tajam atau tumbul. Oh bisa itu. Bisa. Tumbul. Oh itu tumbul, bukan tajam Pak yang ini, yang Amel. Kalau untuk yang Ibu Tuti sama, tumbul juga. Nggak ada Bapak terlihat benda tajam. Nggak ada, ya. Oke. Terus tadi kan saya lihat ada dibuka ya seluruh organ ya Pak ya. Nah itu fungsinya untuk apa Pak tujuannya? Ya untuk melihat sejauh mana dampak trauma tersebut terhadap organ dalam. Oh dalam. Kalau kita tidak buka hanya di kepala, bagaimana kita bisa mengetahui keadaan dari otak yang di dalam? Oh gitu. Kita buka. Jadi ada pengaruhnya itu ya Pak. Iya. Sebagian besar kan di kepala. Betul, dan itu kita akan menentukan perbedaan menentukan sebab kematiannya. Kenapa yang lainnya dibuka? Kita memastikan bahwa tidak ada penyebab kematian lain selain kematian akibat karena trauma. Trauma. Bisa karena penyakit, bisa karena penyakit. Jadi pada kasus ini tidak ada bahwa kematian itu memang disebabkan 100%, tidak 100% karena memang akibat kekerasan tubuh. Terus kalau untuk Bapak sendiri untuk SOP organ, organ ya, luar ya, badan luar itu apakah ditemukan apa namanya ya, bekas tangan atau apa gitu? Bekas tangan.
kesepakatan orang lain atau apa? Ya, saya terimanya begitu sih. Begitu aja ya. Oke. Terus Pak di itu ada terjadinya hipoksia. Iya. Ya. Hipoksia itu ya karena memang mekanisme pada saat sakit kepala ya terjadi adanya suatu kekerasan yang akan mengancam pusat-pusat sistem pernapasan. Itu kan kepala sistem pernapasan. Oh, iya. Jadi dia datang hipoksia kenapa? Ya selain dia kayak itu yang paling pasti dia akan mengalami proses pernapasan di situ. Itu sangat singkat juga ya. Betul. Jadi dasar kepala yang menemukan berdasarkan pengendalian otak. Nah, otak kan sudah tahu semua kita diatur oleh otak termasuk jantung dan pernapasan. Terima kasih kesempatan ini. Ahli tadi menerangkan melakukan otopsi terhadap kedua jenazah. Ini kan memang sudah lama ya, tapi ahli masih bisa mengingat ya, terima mayat kedua jenazah ini jam berapa di hari itu? Yang kelima bukan saya. Ya, Yang kelima di sini jam 5-an. jam 5-an. Nah, Sudah saya sudah saya. Oke, boleh. Tapi kan saya selesai Karena memang sudah lama ya. ya. Kalau di sini mah ya masuknya jam 3-an. Jam 3. Jam 3 anak saya datang itu kurang lebih saya jam 5-an atau kita lakukan jam 7. Otopsi dilakukan kurang lebih jam 7 malam. Selepas maghrib saya Selepas maghrib. lupa Saudara lupa ya. Oke. Dalam melakukan otopsi berapa lama terhadap kedua jenazah ini? masing-masing 1 jam. Masing-masing 1 jam, 1 jam. Yang mana dulu yang saudara ahli? Nah, saya coba itu mana dulu. Apa yang kita lihat di sini yang mana dulu lah. Tempat kita jam 14 lewat 30 menit. Itu yang jenazah yang Amalia. Kemudian yang mengikuti Yang putih berarti yang lebih dulu. yang putih yang lebih dulu. Kalau putih itu jam 18.00. Jadi memang pada waktu itu kita kan punya 2 meja aja. Tapi yang lebih besar kerja ini. Yang putih duluan. Oke. Dari foto-foto yang tadi sudah ditampilkan, lukanya ini kan relatif sama ya Pak, sudah dia luka dan lain-lain. Polanya sama. Polanya sama. Dari hasil otopsi Relatif sama, ya? relatif sama. Dari hasil otopsi yang saudara lakukan, yang saudara temukan apa? Apakah sudah muncul kaku mayat di situ atau seperti apa? Ya, pada pemeriksaan jenazah, pada pemeriksaan luar kita harus temukan satu mayat. Sudah ditemukan kaku mayat. Oke. Makanya kita bisa menentukan estimasi Waktu kematiannya. Ya, Oke. Waktu kematiannya tadi mungkin apa sudah diterangkan? Dan sudah tadi semua sudah ya. Sudah diterangkan dari yang Bapak tadi ada tadi ya. Oke, terus juga di dalam visum saudara tadi kan ada yang tertulis kekerasan tumpul. Nah ini kalau biasanya kalau kami lihat di visum ini kan kekerasan dengan benda tumpul gitu.
Mungkin bisa saudara jelaskan nggak? Kekerasan tumpul sama kekerasan benda tumpul, apakah sama atau ada sedikit perbedaannya? Sekarang untuk menjawab itu saya boleh tanya ke Pak paling sedikit tadi. Gimana? Kalau golok itu benda apa? Benda tajam. Benda tajam. Ya. Bisa nggak dia menyebabkan kekerasan tubuh? Nah ini kan kami di sini mau Enggak, bertanya kepada bisa saudara, pada. jadi mohon mungkin dijawab aja. Nah, Karena saya begini tanya karena pengen mengetahui. Bukan, maksud saya bukan untuk mengetes pajak, saya yakin paham. Maksud saya kalau sudah tanya begitu, kan sebagian orang mengatakan kalau golok itu pasti benda tajam. Nggak mungkin dia akan memberikan kekerasan seperti dalam tubuh kan? Begitu kan Bang Jai? Nah, akan saya tanyakan itu maksudnya apakah sebagian orang itu enggak termasuk mungkin pajak? Kalau menurut saya golok itu termasuk benda tajam. Ya. Ada yang penyampaiannya enggak? Berarti kalau dia dipakai pasti akan menyebabkan kekerasan tajam. Tapi apakah golok bisa menyebabkan kekerasan tubuh? Menurut saya bisa. Kalau saya pakai jadi kalau saya berbicara kekerasan benda tumpul, kalau suatu saat ada benda bukti di situ berupa benda tajam atau benda cair atau benda apapun, ya kesimpulan saya masih salah dong. Petunjuk saya masih salah dong. Gimana ini ada golok kok? Kalau saya menyebutkan itu kekerasan benda tumpul, bahwa buktinya golok, kan tidak mungkin. Nah, kalau kita bicara di teks luar negeri, itu disebutkan lance force, adu lantai kekerasan tumpul, kuasa kekuatan. Dia tak pernah menyampaikan lance object, tetapi dalam perjalanannya, ya, apa yang disebut dengan kekerasan tumpul baru disebutkan objeknya. Jadi perbedaannya mengenai objek atau alatnya ya, seperti itu ya. Jadi kita akan lebih spesifik sehingga kan dari saya sampaikan kalau lebih spesifik dengan data yang kita banyak maka nilai kesannya akan lebih tinggi. Baik, sudah saya paham keterangan dari aku. Terus kemudian di foto yang ditampilkan ada berupa memar di mata. Nah, saya mungkin sudah tahu, tapi mungkin boleh saya ulang lagi Pak berkaitan dengan racun A ya. Mungkin bisa ahli jelaskan? Ya, racun air itu karena dia bukan terjadi akibat kekerasan langsung. Supaya semua paham, bising ini coba ada foto yang aku sudah berikan. Jadi saya hanya menyebutkan kalau racun ice itu dia bisa dua-duanya ada di satu Di bagian mata ya maksudnya ya? Iya, kelopak mata atas dan bawah. Jadi nggak mungkin ada kalau racun ice itu hanya atas saja boleh saja. Ya. Saya mengatakan racun ice ini dia tidak terjadi karena dielectric volume. Jadi bukan karena ada masalah kita, tapi dia terjadi karena ada ini kan dari yang kata orang, di sini kan ada luka, darah itu di sini. Jadi dia bukan akibat kekerasan, tapi adanya reservoir darah karena dia dari darah yang turun ke bawah. Jadi dia tidak disebabkan akibat adanya direct volume. Apa buktinya? Tidak ada, matanya tidak apa-apa. Jadi dalam artian kalau saya boleh menyimpulkan ini ahli, kalau salah silakan koreksi. Memar di mata ini bukan akibat memar yang secara langsung, tetapi karena adanya pukulan Ya, di atas kekerasan tumpul, sapan darah yang terkumpul pada tersebut karena ada kekerasan di darah tersebut. Oke, seperti itu ya yang tadi saya simpulkan. Kalau salah mungkin silakan koreksi. Oke. Terus dari yang tadi dari visum juga ada sebentar hipoksia ataupun resapan darah. Sudah. Apakah itu yang menyebabkan penyebab kematiannya atau ada hal lain yang menjadi penyebab kematian dari kedua jenazah yang sudah terjadi? Penyebab itu bukan penyebab kematian. Oke, penyebab kematian itu mekanisme. Yang dari penyebab itu akibatnya bisa begitu. Oke. Jadi bisa diulang lagi mungkin karena tadi saya belum dengar penyebab kematian. Penyebab kematiannya akibat kekerasan tumpul pada darah kepala yang menyebabkan otot tulang tengkorak dan sebagian dari otak, ya.
yang menghancurkan dari sisi pusat pernapasan itu jantung yang dapat kemudian menghasilkan adanya keadaan hipoksia pada semuanya. Baik. Satu lagi, Habib terakhir. Ini berkaitan dengan waktu kematian. Dan saudara menyimpulkan karena ada kartu mayat dari Perkiraan. Ya. Oke, saya ulang lagi. Perkiraan waktu Nanti kematian. kalau mau itu kan nanti saya dihujat karena kan saya tidak bisa Ya, saya ulang lagi. Perkiraan waktu kematian. Sebagai forensik, apakah bisa juga memeriksa bagian dalamnya seperti makanan yang terakhir dimakan atau makanannya jam berapa? Bisa diperiksa juga nggak? Sangat bisa. Sangat bisa. Dan berkaitan dengan dua mayat dan jenazah ini yang sudah kita periksa. Nah, ini kan sudah dari sini, mungkin bisa saudara jelaskan singkat aja. Iya masih terisi. Masih terisi. Dengan makanan, Masih terisi dengan makanan. Artinya orang ini mungkin makan dulu sebelum waktu kematian. Bisa dianalisa jam makan 6 jam. 6 jam. Belum 6 jam. Belum 6 jam. Ya. Nah, ini nanti kan dihitungan. Kalau pada saat pemeriksaan itu kita harus menemukan isi makan yang berlaku dan belum berternak, berarti kan dia tersimpan itu. Artinya belum pernah melewati 6 jam setelah makan terakhir. Nah, kalau kita berhubungan dengan waktu kematiannya, ya, ini yang siapapun ya. Mau yang itu apa mau ya. Jadi kita temukan adanya makanan yang setengah kecilnya, artinya dia belum 6 jam. Yang dijelaskan Dua-duanya setelah makan terakhir. Nah kita lihat bahwa dari perkiraan saat kematiannya kan antara pukul 4 sampai jam 8. Nanti kalau menurut aja 6 jam ke belakang berarti itu makan terakhirnya, atau dari jam 6 dari jam 8 menurut 6 jam ke belakang, ya itulah kira-kira waktu dia terakhir makan malam itu di situ antara jam 4 mundur ke 9 jam dan jam 8 mundur jam 9 ya, antara jam segitu aja. Apakah ada yang mengatakan dia makan malam atau tidak? Tapi dapatnya nggak ada di dalam konteks saya buka ada Ya. Ketika lagi mengenai tentang ketika tadi penyebab kematian yang cepat melalui mekanisme usia begitu ya. Mekanisme. Ya. Dan nanti juga dilakukan pemeriksaan di pencernaan dari jenazah katanya. Ya. Itu Silamnya. Iya, silamnya. Berarti tidak ada indikasi keracunan dan lain-lain begitu ya. Psikologi. Nah, tapi karena di awal saudara ahli bilang juga bisa memeriksa psikologi dan ya. Toksikologinya nggak ada di kita. Oh, tapi laporannya berarti tidak sampai ke. Berarti kalau nggak ada laporan berarti kita dapat pemeriksaan. Baik, terima kasih Pak. Cukup, Mas. Silakan. Izin yang mulia, sekali lagi, saya rasa sudah yang